Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Communication Network and Big Data untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adiatma Damarjati dengan NIM 194. Saya Rizky Muhammad Zaki dengan NIM 191. Saya Sadam Hussein dengan NIM 196. Saya Rizky Rahman dengan NIM 198. Yang pertama latar belakang, penyedap makanan atau MSG atau monosodium glutamat kerap menjadi topik perdebatan di masyarakat, baik dari sisi manfaatnya dalam meningkatkan cita rasa makanan maupun kekhawatiran terhadap dampak kesehatannya. YouTube sebagai platform berbasis video menjadi salah satu media utama di mana isu ini dibahas oleh berbagai pihak, termasuk pembuat konten kuliner, ahli gizi, hingga masyarakat umum. Komentar-komentar pada video terkait MSG mencerminkan sentimen publik yang beragam, mulai dari dukungan, kritik, hingga netralitas. Oleh karena itu, analisis sentimen publik terhadap isu MSG melalui komentar YouTube menjadi penting untuk memahami persepsi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi opini mereka, yang dapat menjadi dasar strategi edukasi dan komunikasi yang lebih efektif. Oke, berikutnya pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana sentimen publik terhadap isu-isu tentang penyedap makanan atau mecin di aplikasi YouTube? Kemudian tujuan penelitian kami yaitu menganalisis sentimen publik terhadap isu-isu tentang penyedap makanan atau mecin di aplikasi YouTube yang terdiri dari sentimen positif, netral, dan negatif. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat dari analisis. Ada dua. Yang pertama itu memberikan wawasan tentang pengaruh penyedap makanan atau mecin terhadap kesehatan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengonsumsinya. Kemudian yang kedua ada menyediakan data berbasis analitik yang dapat digunakan untuk mengukur persepsi publik tentang penggunaan penyedap makanan atau mecin dengan analisis sentimen yang memberikan tiga sentimen berbeda yaitu positif, netral, dan negatif. Oke, selanjutnya metode penelitian kami mengimplementasikan sentimen analisis untuk mendapatkan serta mengklasifikasikan pemahaman mendalam mengenai persepsi publik terhadap isu-isu penyedap makanan atau mecin yang ada di podcast Raditya Dika dan Dr. Tirta di platform YouTube. Berkas data mentah kami himpun menggunakan mekanisme data crawling melalui API YouTube yang menghasilkan 3.000 komen. Nah, tahapan penelitian kami adalah yang pertama ada pengumpulan data, pre-processing data, analisis sentimen, dan evaluasi akhir serta kesimpulan. Baik, selanjutnya ada tools dan algoritma yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk alat pengumpulan data, kami menggunakan API YouTube. Digunakan pada data crawling pada penelitian ini. Crawling data dilakukan pada aplikasi YouTube dengan kata kunci micin. Selanjutnya, alat pemrosesan dan pengembangan data ada dua. Yang pertama ada Google Colab, merupakan sebuah platform cloud yang digunakan untuk menjalankan kode Python, mempercepat pelatihan model dan analisis data, serta mendukung kolaborasi antar peneliti. Selanjutnya ada Python. Peneliti menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama dengan library seperti Pandas, Emoji, NLTK untuk manipulasi dan pembersihan data. Seaborn, WordCloud, dan Matplotlib digunakan untuk visualisasi dan distribusi data pada penelitian ini. Oke, berikutnya algoritma untuk analisis sentimen. Algoritma IndoBERT atau IndoBERT. Kami sebagai peneliti memilih IndoBERT sebagai algoritma yang paling cocok untuk analisis sentimen. IndoBERT model berbasis BERT yang dirancang khusus untuk bahasa Indonesia mampu mengklasifikasi sentimen publik menjadi 3 kategori, yaitu positif, netral, dan juga negatif. Oke, selanjutnya ada sumber data pada aplikasi YouTube. Nah, gambar yang ada pada slide ini merupakan kode dari Google Apps Script yang bertujuan untuk mengambil komentar dari sebuah video YouTube
dan menyimpannya ke dalam Google Spreadsheet. Nah, tujuan dari script ini digunakan untuk mengambil komentar-komentar dari YouTube tersebut, kemudian secara otomatis akan eh, masuk mulai dari nama pengguna, kemudian isi komentar, terus juga waktu posting, jumlah suka, dan jumlah balasan komen tersebut. Selanjutnya, deskripsi data. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui proses data crawling pada kumpulan data komen yang diambil dari aplikasi YouTube, platform media yang terkenal di Indonesia. Dengan cara API YouTube yang kami akses menggunakan autentikasi khusus sesuai pada bagian sebelumnya yang tadi ada dijelasin oleh Rizky Muhammad Zaki, kode-kodenya. Data yang kami ambil menyangkut isu tentang micin dalam podcast Raditya Dika dan Dr. Tirta. Selanjutnya. Selanjutnya untuk kolom data yang pertama ada name, ini merupakan nama pengguna dari YouTube. Selanjutnya ada komen, ini merupakan isi atau teks lengkap dari komen YouTube dari pengguna tersebut. Selanjutnya time, ini menunjukkan tanggal dan waktu ketika komen YouTube diposting. Selanjutnya ada likes, merupakan jumlah suka yang ada di komen YouTube tersebut. Selanjutnya ada reply count. Reply count ini merupakan jumlah balasan yang ada di komen YouTube tersebut. Oke, kemudian kami melakukan reprocessing data. Untuk yang di atas ini, kami menyeleksi datanya, jadi yang diambil hanya kolom yang berisikan komentar saja. Kemudian yang di bawah ini, kami mengecek total data, ada berapa baris dan kolom setelah kami seleksi. Oke, yang selanjutnya masih dalam pre-processing data. Jadi eh, kode-kode yang ada di dalam gambar ini merupakan kode Python, yang dimana kode ini digunakan untuk membersihkan teks komentar pada video YouTube. Di sini video YouTube-nya Raditya Dika dengan Dr. Tita dari berbagai elemen yang tidak relevan, seperti HTML, URL, emoji, username, hashtag, dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan dari script kode ini adalah untuk membersihkan data teks pada komentar YouTube agar menjadi lebih rapi dan mudah untuk dianalisis. Masih di bagian pre-processing data. Kemudian setelah tadi dibersihkan dari berbagai macam itu, kemudian teks itu dinormalisasi dengan mengubah kata-kata tidak baku, singkat, atau kata-kata bermakna lain menjadi makna yang sebenarnya. Tuh, bisa langsung di next. Soal ini cuma menormalisasi data. Selanjutnya masih pada proses pre-processing data. Setelah kata-kata yang ada pada komen diubah menjadi kata-kata yang lebih baku. Yang selanjutnya yang dilakukan adalah menghapus komen duplikat dari data. Setelah komen duplikat dihapus, selanjutnya menghapus komen nul atau kosong dari data. Dan selanjutnya mengecek jumlah data setelah dibersihkan. Oke, berikutnya ini adalah analisis sentimen yang kami lakukan menggunakan model Indobert untuk melakukan klasifikasi sentimen, yaitu negatif, netral, dan juga positif. Pada komen yang sudah kami bersihkan, hasil sentimen akan disimpan di kolom baru, yaitu kolom sentimen. Oke, selanjutnya ada visualisasi data. Jadi kode-kode yang ada di dalam gambar ini itu merupakan kode Python untuk membuat visualisasi data sentimen dalam bentuk grafik batang menggunakan library Matplotlib dan Seaborn. Nah, jadi tujuan dari visualisasi data ini supaya menampilkan distribusi sentimen yaitu positif, netral, negatif dalam bentuk grafik batang agar lebih mudah dipahami secara visual. Kemudian Kemudian selanjutnya untuk membuat visualisasi terhadap kata-kata yang sering muncul di komen YouTube, kita menggunakan word cloud. Nanti akan muncul di slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah merupakan frequent word yang sering muncul dalam video podcast Dr. Tirta dan Raditya Dika. Nah, di sini
Dapat dilihat yang paling banyak adalah Tirta, Dokter, Bang Radit, dan lain-lain. Ini merupakan visualisasi data yang digunakan menggunakan software word cloud yang seperti sudah dijelaskan Sadam sebelumnya. Oke, berikutnya ini adalah hasil analisis kami. Analisis sentimen terhadap opini publik dalam aplikasi YouTube yang diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu positif, netral, dan juga negatif. Dengan tujuan memahami pandangan masyarakat terkait isu-isu tentang micin. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas komentar sebanyak 1.883 komentar bersifat negatif tentang isu ini. Kemudian mencerminkan bahwa micin berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Dan kemudian hanya ada sekitar 800 komentar positif yang setuju bahwa micin itu berpengaruh positif. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari penelitian kami. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas opini publik di platform YouTube terhadap penggunaan MSG atau micin bersifat negatif. Dengan 1.883 komentar yang mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kesehatan micin. Sementara itu, hanya 800 komentar yang menunjukkan sentimen positif mendukung manfaat atau penggunaan micin. Analisis ini memberikan wawasan penting tentang persepsi masyarakat dan dapat menjadi dasar untuk strategi komunikasi yang lebih efektif, terutama dalam mengedukasi masyarakat mengenai fakta dan mitos seputar micin. Data yang diperoleh juga memberikan gambaran bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman publik secara berbasis bukti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.